Masih terngiang dalam ingatan, beberapa waktu lalu jagat dunia maya dihebohkan dengan beberapa pemuka agama yang dengan teganya memperkosa anak didiknya yang masih di bawah umur. Mirisnya, kejadian ini juga bisa terjadi di lingkungan lembaga, pondok, pesantren, ataupun lembaga pendidikan agama. Yang mana pendidikan agama adalah tempat untuk menimba ilmu agama. Dari kejadian tersebut, kita juga bisa mengetahui bahwasannya banyak kejadian di luar sana, terutama tentang kekerasan seksual yang dapat menimpa kita, tidak kenal tempat dan waktu. Dimanapun kita berada, kejahatan seksual itu juga bisa mengintai kita, termasuk dengan anak-anak yang masih di bawah umur. Lalu kemudian kita juga mencoba mencari tahu beberapa fakta. Apa sih faktor penyebab untuk kekerasan seksual tersebut? Oke, dikutip dari liputan6.com, menurut Dr. Gina Anindianti SPKJ, ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindakan penyimpangan seksual. Yang pertama, itu ada keterampilan sosial yang buruk. Yang kedua, itu ada perasaan tidak berdaya atau powerless. Dan yang ketiga, itu ada masalah seksual. Nah, pada zaman sekarang ini masalah yang nomor 3 ataupun poin yang nomor 3 adalah menjadi common problem yang banyak orang termasuk kaum muslimin dan muslimat yang menjadi pertanyaan, apakah sih atau apa sih hukum bagi ataupun pandangan Islam terkait masalah seksual. Nah, dan insya Allah pada hari ini saya Anggoro Wahyu Pratama sebagai presenter tidak sendiri nih, yang akan ditemani dengan narasumber kita yang kita tunggu-tunggu setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Nah, kita akan ditemani oleh narasumber kita yaitu Gus Ahmad Musta'in Soha Al-Hafid dengan program Netizen Bertanya, Gus menjawab. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Nah, di sini kita kan baru musimnya hujan ya Gus, musim hujan, musim penyakit. Jadi kita juga harus menjaga kesehatan, menjaga pola makan serta minum vitamin, begitu nih Gus. Nah, langsung saja Gus. Ini ada beberapa netizen nih yang mengajukan pertanyaan terkait dengan masalah seksual seperti itu. Ini adalah masalah yang sangat-sangat intim tetapi ilmunya ini sangat bermanfaat bagi kita Gus, terutama kaula-kaula muda seperti itu. Oke, langsung saja Gus, ada pertanyaan. Yang pertama dari netizen. Assalamualaikum Gus, izin bertanya. Maaf kalau kurang sopan, saya single. Jadi saya ini juga single Gus. Belum menikah juga sama, saya juga belum menikah. Bagaimana sih hukumnya jika menyalurkan hawa nafsunya dengan melakukan onani atau masturbasi dengan alasan agar tidak terjerumus ke hal yang zina? Jadi kan di sini ada netizen bertanya Gus, dia single tetapi dia pengen menyalurkan hawa nafsunya ataupun melakukan onani atau masturbasi begitu agar tidak terlibat ke dalam hubungan suami istri begitu. Bagaimana Gus? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi huril kiramil baroroh wa sahbihi muntakhabin al khiyarah amma ba'dah. Ustadz siapa namanya tadi? Tama. Ustadz Tama yang kami muliakan. Di malam hari ini kita beruntung karena ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang paling mulia? May yuridillahu fihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang paling mulia itu, orang yang mulia itu, dan ciri-ciri orang yang mulia itu adalah orang yang mana hatinya dicintakan oleh Allah untuk belajar ilmu agama. Maka ketika kita semangat untuk hadir di majelis yang mulia ini, maka kita semuanya telah satu langkah menjadi orang yang semakin dan semakin mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah bagaimana pandangan syariat tentang yaitu seksualitas, dan kemudian tadi yang kedua tentang onani seperti itu. Islam itu mewajibkan kita untuk berilmu dalam semua bidang keilmuan.
Dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, maka wajib bagi orang tua mengajarkan kepada anaknya ayat tarotab untuk belajar suatu ilmu agama hatta tarotab ila martabati syuhatil ibadah. Sebelum dia umur 9 tahun harus sudah faham bab ibadah. Ya, Imam Romli di dalam kitab Nihayatul Muhtaj itu 10 tahun. 10 tahun harus sudah paham semuanya. Nah, sedangkan menurut Imam Muhammad, Syekh Muhammad ibn Ahmad Asyatiri di dalam kitabnya yaitu Syarah Yaqutun Nafis, wa kadzalikal munakahah. Begitu juga ilmu-ilmu yang berhubungan dengan munakahat. Nah, salah satu ilmu yang harus dipelajari di dalam bab munakahat itu adalah tentang seksualitas tadi. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan kepada lawan jenis, itulah yang kemudian harus dipelajari oleh setiap orang mukmin ketika dia menginjak balik. Kalau dia belum paham, asima, dosa orang tuanya atau dosa suaminya, wa alihil faur, dan orang tuanya atau keluarganya wajib untuk segera mengajarkan ilmu itu kepada setiap orang yang merasa beriman kepada Allah. Jadi belajar ilmu seksualitas karena itu dibutuhkan, maka hukumnya wajib. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa orang yang beramal melakukan suatu amalan tidak menggunakan ilmu, maka amalannya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di pesantren Ustaz Tama ada kitab seperti kitab Adabun Nisa 700 sekian halaman, ada kitab Qudul Ijen 200 sekian halaman, ada kitab Qurratul Uyun 100 sekian halaman, ada kitab Fathul Izar, ada kitab yaitu As-Sabru ala Zaujat. Saya punya sekitar 100 kitab yang menjelaskan tentang yaitu seksualitas di rumah saya. Seperti itu. Ini bukti bahwa Islam itu sangat menjaga dan sangat memperhatikan tentang konsep serta metodologi seksualitas tadi. Kemudian yang kedua mengenai onani. Onani itu dalam bahasa Arab adalah istimna. Istimna itu mengeluarkan mani dari seorang laki-laki dengan cara tidak dengan cara selain jima, misalnya dengan tangan dan lain sebagainya. Istimna ini diperbolehkan pada dasarnya jika satu dilakukan oleh istrinya dan tentunya atas izin istri. Kenapa? Karena ada mani, misalnya istrinya dalam keadaan haid, suaminya ingin mengeluarkan maninya demi syahwatnya terlampiaskan, maka boleh menggunakan yaitu metode istimna atau onani tadi. Tapi kalau onani itu dilakukan untuk dengan selain itu tadi, maka hukumnya tidak diperbolehkan kecuali kalau memang tidak melakukan itu akan terjadi yaitu perzinaan. Seperti itu. Nah, di sini orang melakukan onani tanpa sebab itu, sebelum kami nanti menyampaikan dalil tentang onani tadi, orang melakukan onani tanpa sebab itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami foto kitabnya seperti itu. Di mana Nabi Muhammad SAW itu mengatakan begini, sab'atun la yangdurullahu azza wa jal ilaihim yaumal qiyamah. Ada 7 golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah kelak di hari kiamat. Wala yuzakihim, dan tidak akan dipandang mulia, tidak akan dipandang bersih oleh Allah ya. Wala yajma'uhum ma'al alamin, dan tidak dikumpulkan bersama dengan makhluk-makhluk mulia yang lain. Yudkhiluhumun nar awwalad dakhilin, mereka akan masuk surga di sof-sof yang lebih awal. Illa ayyatubu, kecuali mereka bertobat. Illa ayyatubu, kecuali mereka bertobat. Illa ayyatubu, kecuali mereka bertobat. Sampai 3 kali disebutkan nih. Faman taballahu alaihi annakih yadahu. Nah, barang kalau mereka bertobat akan diampuni oleh Allah. Siapa salah satu golongan daripada 7 tersebut? Yaitu annakih yadahu, orang yang menikah dengan tangannya sendiri, yaitu maksudnya onani tadi, orang yang menikah dengan tangannya sendiri. Maka di dalam kitab Syu'abul Iman dikatakan yaji'un nakih yadahu yaumal qiyamah wa yaduhu qublah. Orang kalau melakukan onani tanpa sebab, maka Kanjeng Nabi telah mengatakan orang yang menikah dengan tangannya sendiri, maka kelak di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan tangannya terikat di belakang seperti ini. Maka hati-hati seperti itu. Maka onani tidak diperbolehkan kalau tidak ada sebab yang menjadikan sebab dia sebab dia melakukan itu. Kecuali kalau nanti ada, yaitu kalau tidak melakukan zina misalnya, maka nanti ada kaidah taswilan li maslahatil ammah wa daf'an lidh-dharar akbar birtika bi akhafid dhararain. Jadi ada sebuah kaidah meraih kemaslahatan umum dan menolak bahaya yang lebih besar dengan mengambil suatu bahaya yang lebih ringan. Seperti itu.
Nah, adapun dalil-dalil tentang istimna atau onani itu bisa kita lihat di dalam beberapa kitabnya para ulama. Misalnya di dalam kitab Nihayatuz Zain dikatakan wa mahallu hurmatihi idza lam yakhif az-zina. Jadi orang melakukan onani hukumnya haram jika tidak ditakutkan adanya zina. Jadi kalau misalnya dia benar-benar kalau tidak onani zina, berarti dia baru boleh onani. Nah, misalnya setiap dia lihat tembok, setiap dia lihat sapi, setiap dia lihat sesuatu kok langsung syahwatnya meluap, dia nggak bisa kecuali harus zina, maka dia baru boleh melakukan onani. Nanti dalilnya akan kami sampaikan untuk berikutnya. Iya, iya seperti itu ya netizen. Tadi sudah dijawab oleh Gus Mustain tentang bagaimana sih hukumnya jika kita menyalurkan hawa nafsu kita itu dengan melakukan onani ataupun masturbasi. Seperti itu. Sudah tercerahkan ya netizen beberapa hal ataupun dalil yang disampaikan oleh Gus Mustain tadi. Nah, ini Gus ada pertanyaan kedua nih dari netizen. Saya ini pasangan LDM ataupun long distance marriage atau pasangan jarak jauh, mungkin terhalang oleh jarak waktu mungkin antar pulau begitu Gus. Nih, bagaimana hukumnya jika seseorang yang jauh dari pasangannya itu ingin melakukan onani ataupun masturbasi karena syahwat yang tidak tersampaikan. Jadi seperti ini, ada seorang suami istri yang mungkin itu melakukan hubungan jarak jauh karena terhalang pekerjaan, ingin menyampaikan syahwatnya sehingga tidak tersalurkan. Apakah boleh melakukan onani ataupun masturbasi? Seperti itu, Gus. Para ulama mengatakan begini. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Al-istimna bil yati in kana li mujarrad istid'a'i syahwati fa huwa haramun fil jumlah. Kalau orang itu melakukan istimna, di mana istimna atau onani tersebut itu tujuannya hanya untuk melampiaskan syahwat. Hanya untuk melampiaskan syahwat saja, hukumnya haram secara mutlak di antara para ulama. Tapi wa fi qaulin lil Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Imam Ahmad annahu makruhun tanzih. Jadi ada pendapat yang mengatakan kalau misalnya orang tersebut kalau tidak onani kok sampai zina, akan terjadi zina, maka hukum onani itu memang ada yang memperbolehkan hanya untuk litakhfif saja. Ini pun pendapat yang kemudian ada catatannya. Misalnya Pak, misalnya kalau istri saya menjadi TKW atau istri saya LDR, kira-kira kalau saya nggak onani akan melakukan zina, bagaimana cara melakukan onani dan mungkin juga masturbasi seperti itu? Yang pertama tentu ayyaf'ala fi makanin mustaqdarotin, tempatnya nggak boleh yang mulia. Misalnya onaninya nggak boleh di kamar ada AC-nya, kira-kira gitu. Harus di kamar mandi yang misalnya baunya nggak enak, kira-kira begitu, yang membuat dia tidak akan ingin untuk melakukan kedua kali. Syarat pertama. Yang kedua, syaratnya adalah dia hanya melakukan sekali saja dan tidak boleh ada ba'is untuk melakukan kedua kalinya. Misalnya setelah dia melakukan onani, syahwatnya selesai, kemudian dia nonton video-video seperti film-film yang membuka kerudung, maka tidak boleh, itu tetap dihukumi haram. Jadi syaratnya yang kedua itu. Yang ketiga, memang istrinya secara ikhtiyari tidak bisa didatangkan. Misalnya istrinya di Surabaya, misalnya Solo, Surabaya itu kan masih bisa dijangkau, maka tidak boleh melakukan onani. Kecuali kalau misalnya luar negeri dan misalnya sekarang sedang ada penyakit, ada wabah dan kita tidak mungkin bisa ke sana, maka boleh melakukan yaitu onani. Jadi onani di sini dalam keadaan sangat maldorot, masturbasi dalam keadaan sangat maldorot itu diperbolehkan dengan catatan-catatan yang tiga tadi. Satu, sekali lagi dilakukan di tempat yang paling buruk, paling jelek, paling membuat dia tidak akan membuat dia trauma. Yang kedua adalah dilakukan hanya sekali saja dan tidak melakukan ba'is, melakukan sesuatu yang mempengen kedua kali. Yang ketiga adalah benar-benar istri atau suaminya tidak bisa didatangkan secara yaitu ingda dawit tiba salimah. Secara akal sehat tidak bisa didatangkan. Saya kira begitu Ustaz. Oh baik. Jadi sangat tercerahkan bagi pasangan-pasangan yang di luar sana yang saat ini melakukan hubungan jarak jauh. Ini adalah hukum-hukumnya bagi pasangan-pasangan muda mungkin yang jauh di sana ataupun terkendala tentang
jarak dan waktu. Seperti itu ya netizen. Nah, di sini ada pertanyaan nomor 3 ini Gus, yang berkaitan dengan pertanyaan nomor 2 dan nomor 1. Nah, seperti ini pertanyaannya dari netizen. Nah, kemudian jika seorang tersebut sudah terlanjur melakukan masturbasi ataupun onani, apakah diwajibkan juga untuk mandi junub serta ataupun sama halnya dengan hubungan badan? Seperti itu, Gus. Di dalam kitab Zadul Labib karya Syaikhul Wali Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, juga di dalam kitab yaitu Ghayatul Muna Syarah Safinatun Najah karya Syaikhul Wali Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah dikatakan bahwasanya salah satu dari sebab orang itu wajib mandi besar adalah wa khurujul mani bi'ayyi sababin. Pokoknya keluar mani dengan cara apapun maka wajib untuk mandi. Walaupun misalnya menggunakan sex toys atau menggunakan istimna atau onani maka wajib mandi besar. Seperti itu, Ustaz. Wah, iya tadi sudah terjawab semuanya ya netizen. Pertanyaan-pertanyaan dari netizen semua terkait dengan masturbasi ataupun onani. Baik itu yang jomblo-jomblo ataupun yang sudah punya pasangan yang melakukan onani, ini sudah ada hukumnya terkait dengan masturbasi ataupun onani. Nah, banyak sekali hal-hal ataupun hukum-hukumnya bagi kalian-kalian para jomblo ataupun kalian pasangan LDR ataupun LDM itu untuk kegiatan seperti ini. Mungkin itu Gus tentang pembahasan pada kali ini. Nanti kita bahas tentang yang lebih mendalam ataupun lebih jauh lagi tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sex education seperti itu Gus.